Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Timnas Indonesia akan melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday kali ini. Pertandingan Indonesia vs Turkmenistan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Para pemain Timnas Indonesia sudah berkumpul dan menjalani pemusatan latihan sejak tanggal 4 September lalu. Timnas Indonesia intens berlatih di lapangan Tor, Surabaya, Jawa Timur, di FIFA Matchday kali ini. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, awalnya memanggil sebanyak 24 pemain. Namun, 4 pemain di antaranya batal bergabung karena cedera. Sebagai gantinya, Sin menyertakan 3 pemain dari skuad Timnas Indonesia U23. Mereka adalah Alfeandra Dewangga, Donitri Pamungkas, dan Zaki Ashraf. Para pemain ini menggantikan peran Sain Patinama, Dimas Derajat, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri yang absen. Dari sederat nama yang dipilih dalam laga persahabatan ini, terdapat 5 pemain naturalisasi yang disertakan Sintayong untuk menghadapi Turkmenistan. Namun, absennya Sain Patinama membuat Indonesia hanya menyisakan 4 pemain keturunan saja. Kehadiran pemain naturalisasi tentu akan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Kemampuan serta pengalaman mereka sangat dibutuhkan di skuad Garuda. Lantas siapa saja mereka? 1. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain naturalisasi pilihan Sintayong. Bek berusia 28 tahun itu sebetulnya sudah beberapa kali berkesempatan debut bersama Timnas Indonesia. Sayang, kondisi cedera membuatnya terpaksa menunda keinginannya membela Garuda. Oleh karena itu, duel kontra Timnas Turkmenistan akan menjadi laga spesial bagi Sandy Walsh. Terasa istimewa karena penantian panjang itu akan segera berakhir. Pemain kelahiran Belgia itu bisa mengisi pos bek sayap kanan Timnas Indonesia. Selanjutnya, ada Mark Klok. Pemain berdarah Belanda ini selalu menjadi andalan Sintayong di lini tengah Timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung itu sudah membukukan 15 pertandingan dan mencetak 4 gol buat timnas senior. Pada laga kontra Turkmenistan, Mark Klok bakal berduet dengan Rahmat Irianto dalam menjadi penjaga keseimbangan lini tengah. Klok dikenal sebagai gelandang kreatif yang pintar mengatur ritme serangan dan pertahanan. Lini belakang Timnas Indonesia bakal dipimpin oleh pemain berpengalaman, Jordi Amat. Bek berusia 31 tahun itu akan bahu-membahu bersama Fahrudin di jantung pertahanan Garuda. Kehadiran Jordi Amat jelas membuat lini belakang Timnas Indonesia makin solid. Memiliki pengalaman berkompetisi di Eropa, kemampuan Amat tak perlu dipertanyakan lagi. Dia dikenal sebagai bek tengah yang cukup lugas dalam menghalau serangan lawan. Nama terakhir adalah Stefano Lillipali. Belakangan, Vano mulai mendapat tempat di Timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu juga dipanggil Sintayong dalam FIFA Matchday periode Juni melawan Palestina dan Argentina. Namun, saat itu, dia sama sekali tidak dimainkan. Pemanggilan ini tak lepas dari penampilan Vano bersama Borneo FC di BRI Liga 1 2023/2024. Dia sudah mengemas 5 gol plus 6 assist dari 11 pertandingan. Penampilan gelandang berusia 33 tahun itu pada laga kontra Turkmenistan nanti layak ditunggu. Pasalnya, Vano bisa menjadi opsi untuk meningkatkan daya gedor lini depan Timnas Indonesia yang kerap tumpul. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya. Terima kasih.